Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 4. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Yang kedua, kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai makna kewajiban. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Pernahkah kamu melihat gambar di samping? Gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Pesan atau informasi apa saja yang kamu dapatkan dari papan iklan tersebut? Pernahkah kamu melihat papan iklan serupa? Ya, perhatikanlah gambar berikut ini. Apa yang dapat kamu ceritakan tentang gambar-gambar di atas? Apakah kamu pernah menemuinya di lingkungan tempat tinggalmu? Bagaimana pendapatmu terhadap gambar tersebut? Menurutmu, hal-hal apa sajakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak dari gambar tersebut? Nah, kita akan mempelajarinya melalui teks bacaan dengan judul Pengaruh Negatif Interaksi Manusia dengan Lingkungan Alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan misalnya, dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor, disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Berdasarkan bacaan, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Mengapa? Ya, manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan alam karena manusia mendapatkan kebutuhan hidupnya dari alam. Yang kedua, jelaskan 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitarmu. Ya, yang pertama, petani yang menyesuaikan musim hujan sebagai waktu menanam padi. Yang kedua, nelayan yang menyesuaikan waktu berlayar agar dapat hasil tangkapan yang maksimal. Yang ketiga, pedagang yang menyesuaikan waktu siang hari sebagai waktu untuk berdagang minuman es. Pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskanlah contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. Ya, yang pertama, membuang sampah sembarangan menyebabkan banjir. Yang kedua, menebang pohon sembarangan menyebabkan tanah longsor dan banjir.
Pertanyaan keempat, apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Jelaskan. Ya, yang pertama, banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah. Yang kedua, tanah longsor yang terjadi karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Yang ketiga, kebakaran hutan karena kecerobohan manusia. Berdasarkan bacaan, gunakanlah diagram berikut untuk menjelaskan apa yang telah kamu baca. Jelaskan dan tuliskanlah pemahamanmu pada setiap paragraf tersebut. Lalu, tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf yang kamu anggap penting. Judul: Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Paragraf 1, manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam. Kata kuncinya manusia, hidup, dan lingkungan alam. Paragraf kedua, tidak semua interaksi manusia berdampak baik bagi alam. Kata kuncinya interaksi, manusia, dan alam. Paragraf ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan dapat menyebabkan bencana. Kata kuncinya yang pertama interaksi, lingkungan, dan bencana. Setelah melakukan kegiatan, ceritakanlah kembali apa yang kamu ketahui tentang bacaan dalam sebuah paragraf. Tuliskanlah penjelasanmu di bawah ini menggunakan kata-kata baku yang tepat. Ya, contohnya, manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Tetapi, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Perhatikanlah masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Lakukanlah kegiatan berikut untuk mengamati interaksi masyarakat di sekitarmu terhadap lingkungan alam dan pengaruh negatifnya. Perhatikanlah masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Lakukanlah kegiatan berikut untuk mengamati interaksi masyarakat di sekitarmu terhadap lingkungan alam dan pengaruh negatifnya. Sajikanlah dalam bentuk tabel yang berisi bentuk kegiatan interaksi, pengaruh negatif yang terjadi, dan usaha untuk memperbaikinya. Yang pertama, bentuk interaksinya pertanian. Pengaruh negatif yang terjadi, penggunaan pupuk buatan berlebihan merusak tanah. Usaha untuk memperbaikinya yakni menggunakan pupuk alam dari kotoran hewan. Bentuk kegiatan interaksi yang kedua, perkebunan. Pengaruh negatif yang terjadi yakni penggunaan pestisida menyebabkan pencemaran lingkungan. Usaha untuk memperbaikinya, penggunaan musuh alami hama tanaman. Bentuk kegiatan interaksi yang ketiga yakni peternakan. Pengaruh negatif yang terjadi yakni pembuangan limbah peternakan ke sungai menyebabkan bau tidak enak yang menyengat. Usaha untuk memperbaikinya yakni limbah ternak dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan ternak, pupuk organik, energi, dan media berbagai tujuan. Bentuk kegiatan interaksi yang keempat yakni perikanan. Pengaruh negatif yang terjadi yakni limbah sisa pengolahan ikan menimbulkan pencemaran lingkungan. Usaha untuk memperbaikinya yakni tepung dan silase ikan. Dari limbah daging, tulang, insang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk dan pakan ternak atau ikan. Bacalah artikel berikut ini untuk membantumu memahami makna kewajiban secara umum. Kewajiban warga negara dan siswa. Apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan, dan rusak? Demikian juga dengan dinding sekolah yang penuh coretan, buku siswa yang sobek-sobek, kamar mandi sekolah yang kotor, dan bangku-bangku kelas yang penuh dengan tulisan-tulisan. Kamu tentu sedih dan prihatin, karena dengan demikian kamu tidak dapat belajar dengan baik. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi pada saat yang sama siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu.
Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan atau diamalkan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seorang siswa mendapatkan haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya menaati peraturan sekolah. Sebagai warga negara dan anggota masyarakat, kita perlu mengetahui hak dan kewajiban kita. Sebelumnya, kamu telah mengetahui hak-hakmu sebagai siswa dan sebagai seorang anak. Gunakan tabel di bawah ini untuk menentukan hak-hakmu sebagai siswa. Setelah itu, kamu dapat menentukan kewajibanmu untuk mendapatkan hak-hakmu. Ya, berikut ini disajikan tabel, misalnya hakmu sebagai siswa di sekolah. Yang pertama, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, menggunakan fasilitas pembelajaran dan memperoleh bimbingan dan konsultasi. Sedangkan kewajibanmu sebagai siswa di sekolah yakni yang pertama, mengikuti seluruh kegiatan sekolah, kemudian mematuhi berbagai peraturan di lingkungan sekolah, dan memelihara seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian hakmu sebagai anak di rumah. Yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan perlindungan, dan hak mendapatkan kesehatan. Sedangkan kewajibanmu sebagai anak di rumah yakni membantu orang tua, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh, dan membereskan kamarnya. Kesimpulanku, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang sehingga keharmonisan hidup akan terjaga. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.